Ya, momentum presidensi G20 Indonesia yang berlangsung di Bali kemarin sangat dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama oleh pemerintah dan kalangan dunia usaha. Dan kabar baiknya banyak negara yang sudah menyatakan deal atau minat mereka untuk bergabung dalam proyek-proyek strategis di Indonesia. Mulai dari sektor transportasi, energi hingga pembangunan jalan tol. Lalu apa saja kira-kira proyek-proyek yang sudah disepakati dalam KTT G20 kemarin? Saya akan bahas lebih lanjut di Indonesia ketiban durian runtuh di KTT G20. Proyek pertama adalah MRT. Di G20 kemarin nggak tanggung-tanggung Indonesia berhasil menggait Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Langsung MOU dengan 3 negara tersebut di Bali disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk Jepang, sepakat untuk invest di pembangunan MRT Jakarta East West Line fase 1. Rutenya adalah dari Tomang, Dukuh Atas, Senin, Perintis hingga Medan Satria. Untuk Inggris, teken investasi MRT Jakarta East West Line fase 1 dan LRT dengan nilai investasi sebesar 1,2 miliar dolar Amerika. Lalu untuk Korea Selatan, investasi MRT fase 4 dengan rute Fatmawati sampai Kampung Rambutan. Proyek selanjutnya apa? Proyek selanjutnya adalah Tol Trans Sumatera. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki juga udah MOU untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasi PT Hutama Karya Kuncoro langsung dengan Wakil Presiden Dewan Direksi IRG Group dari Turki Mustafa Sani Erbilgin yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Malyono. Kenapa Turki? Jubir Kemen PUPR Endra Satmawijaya bilang bahwa alasan Turki jadi negara mitra pada proyek ini adalah karena Turki berpengalaman dan memiliki penguasaan teknologi yang advance dalam pembangunan jalan tol. Proyek berikutnya, proyek transisi energi. Seperti yang sudah disampaikan, Indonesia juga dapat pendanaan proyek berbasis energi terbarukan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi hingga pemensiunan PLTU dari negara-negara G7 senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah. Investasi ini juga dalam rangka mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Bahkan di-emphasize langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa bersama kita memobilisasi 20 miliar dolar dalam pengembangan energi terbarukan dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. Selain itu, Jepang, Amerika Serikat, Norwegia pun dalam 6 bulan ke depan akan membantu Indonesia untuk membuat rencana investasi komprehensif dalam payung yang bernama Just Energy Transition Partnership untuk mencapai net zero emission. Selanjutnya, proyek berikutnya adalah pemensiunan PLTU. PLN dapat dukungan langsung dari Asian Development Bank untuk memensiunkan dini PLTU lewat skema yang bernama Energy Transition Mechanism atau ETM. Sudah MOU juga di G20 kemarin terkait penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki produsen listrik swasta, yaitu PLTU Cirebon 1. MOU-nya dilakukan sekaligus peluncuran ETM Country Platform dan dihadiri langsung oleh Presiden ADB Masatsugu Asakawa dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power dan CEO Indonesia Investment Authority. Selanjutnya adalah proyek bisnis hidrogen dan amonia. Ini oleh Pertamina dan perusahaan energi terbesar asal Arab Saudi Aramco yang teken kerjasama di proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Untuk MOU-nya sendiri dilakukan langsung oleh Dirut Pertamina Nike Widiawati dan SVP Downstream Aramco Muhammad Al-Kahtani di B20 Summit kemarin. Untuk Pertamina sendiri memang sedang mengembangkan program dekarbonisasi melalui Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. Jadi harapannya dengan adanya penyediaan hidrogen dan amonia ini bisa memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan dan memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi untuk transportasi berat,
pemanasan sampai seluruh proses industrinya. Lalu proyek apa lagi? Proyek-proyek strategis yang di-deal di G20 kemarin, ada proyek bisnis kilang minyak di Tuban. Ini mencakup kerjasama oleh Pertamina New and Renewable Energy yang merupakan subholding New and Renewable Energy dari Pertamina dengan perusahaan listrik asal Arab Saudi ACWA Power yang resmi melakukan Joint Development Agreement terkait penyediaan pembangkit tenaga listrik, uap dan air pada proyek Grassroots Refinery and Petrochemical disebut GRRP di Tuban, Jawa Timur. Dan penandatangan ini dilakukan langsung oleh CEO Pertamina NRI Danif Danusaputro dan CEO ACWA Power Paddy Padmanathan dalam acara B20 Summit kemarin. Proyek ini tujuan dibangunnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari GRRI tersebut, di mana di Joint Development Agreement sudah disepakati kerjasama yang meliputi pembangkit listrik kapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air dengan kapasitas 12.000 ton per jam. Jadi nggak main-main ya jumlah proyek yang sudah taken deal di G20 Summit kemarin dari segi jenis proyek, bahkan sampai jumlah atau nilai proyek-proyek tersebut. Tampaknya pemerintah Indonesia benar-benar memanfaatkan banget momentum kemarin untuk tidak hanya mengenalkan Indonesia ke kancah mancanegara, tapi juga untuk memastikan kerjasama multilateral untuk menjalankan proyek-proyek strategis demi kemajuan Indonesia di masa datang.